Ada apa dengan Gibran? Viral akun Fufufafa, Gibran menghilang, publik bertanya. Dalam beberapa bulan terakhir, sorotan publik dan media tertuju pada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mendadak menghilang dari panggung politik dan media sosial. Keberadaannya menjadi tanda tanya besar, khususnya setelah akun Kaskus dengan nama Fufufafa viral karena banyaknya ujaran kebencian yang diunggah di forum tersebut, termasuk serangan pribadi terhadap calon Presiden Prabowo Subianto dan keluarganya. Spekulasi menyebar bahwa akun tersebut dimiliki oleh Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait keterlibatan Gibran dengan akun tersebut. Gibran, yang sebelumnya aktif di ruang publik dan media sosial, terlihat tidak lagi memberikan pernyataan ataupun unggahan sejak kasus ini mencuat. Netizen pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Gibran tiba-tiba menghilang setelah akun Fufufafa menjadi viral? Terakhir kali Gibran mengunggah konten di Instagram adalah pada 15 Agustus 2024, sementara aktivitas Twitternya berhenti sejak Juli 2024. Keheningan Gibran ini memicu berbagai spekulasi. Sebagian orang bertanya, jika Gibran tidak ada kaitannya dengan akun tersebut, mengapa ia harus sembunyi dan menghilang dari pandangan publik? Gibran hening dalam sepi. Bukankah seharusnya ia bisa secara tegas menepis tuduhan ini dan kembali beraktivitas seperti biasa? Sementara itu, banyak orang lain berpendapat bahwa ini hanyalah strategi politik untuk meredam kegaduhan atau sekadar menunggu momen yang tepat untuk memberikan klarifikasi. Bagaimanapun, situasi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih besar menjelang pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024. Sebagai figur yang selama ini dikenal cenderung diam dan tidak banyak terlibat dalam kontroversi politik, absennya Gibran dalam beberapa bulan terakhir justru memunculkan kekhawatiran mengenai apa yang sedang terjadi di balik layar politik nasional. Analisis sosial dan politik. Keberadaan media sosial sebagai alat komunikasi politik tak bisa diabaikan, terlebih dalam konteks Indonesia yang memiliki basis pengguna media sosial yang besar. Gibran, yang memiliki posisi strategis sebagai putra presiden dan wakil presiden terpilih, tentu tak luput dari pengawasan publik. Kehilangannya dari media sosial dan ruang publik memunculkan asumsi bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, meski belum jelas apa dan mengapa. Tuduhan yang mengaitkan Gibran dengan akun Fufufafa menyoroti tantangan yang dihadapi tokoh publik dalam era digital, di mana siapa saja dapat menciptakan narasi dan memanipulasi persepsi publik hanya melalui media daring. Jika Gibran benar-benar tidak terkait dengan akun tersebut, absennya dari media sosial malah memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Sebaliknya, jika akun tersebut memang miliknya, absennya Gibran seolah membeberkan semua tuduhan yang diarahkan padanya. Selain itu, munculnya akun Fufufafa ini juga memancing diskusi yang lebih luas tentang etika politik, kebebasan berbicara, dan dampak ujaran kebencian di dunia maya. Serangan yang ditujukan pada Prabowo dan keluarganya melalui akun ini dapat berdampak pada dinamika politik nasional, terutama karena Gibran dan Prabowo sebelumnya terlihat memiliki hubungan yang baik sebagai sesama kontestan pemilu. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini mencerminkan bagaimana politisi di era modern harus semakin berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena setiap tindakan dan perkataan bisa dengan mudah diambil alih, dimanipulasi, atau bahkan dijadikan senjata politik oleh lawan-lawannya. Ketiadaan klarifikasi dari Gibran hanya memperburuk situasi dan menambah ketidakpastian di kalangan pendukung dan publik. Untuk itu, ragam pertanyaan yang dapat dijadikan bahan diskusi terkait hal tersebut. Pertama, apakah ketidakaktifan Gibran di ruang publik dan media sosial ini merupakan strategi politik atau reaksi terhadap krisis? Kedua, jika benar akun Fufufafa milik Gibran, dan Gibranlah yang memposting di akun Fufufafa terhadap keluarga Prabowo, lantas bagaimana hubungan mereka? Ketiga, sebaliknya, jika akun Fufufafa bukan milik Gibran, lalu siapa di balik akun Fufufafa tersebut? Keempat, bagaimana dampak dari tuduhan akun Fufufafa ini terhadap karir politik Gibran di masa depan? Semua pertanyaan-pertanyaan ini
Setiap orang dapat membuat spekulasi untuk mengilustrasikan tentang Gibran dan akun Fufufafa. Sahabat Wacana Publik, bagaimana menurut kalian?